Halo generasi Bung Hatta, salam literasi. Selamat datang di video kemas ulang hasil kajian UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Seperti yang kita tahu bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan unit pelaksana teknis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta, yang mana salah satu poin penting dari tugas tersebut adalah melakukan pengkajian dan penelitian tentang ide, gagasan, pemikiran Bung Hatta. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengemas ulang kajian dari para pustakawan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berjudul Bung Hatta, Buku-buku dan Literasi Politik yang dikaji pada tahun 2020. Penelitian ini mengisahkan riwayat hidup Bung Hatta dalam tataran literasi politik. Pada bab pertama kajian ini membahas tentang perkembangan literasi dan kondisi sosial budaya Minangkabau yang dimulai dari tradisi tulisan hingga perkembangan pers di Minangkabau era 1920-an hingga 1930. Kondisi sosial budaya Minangkabau, kita tahu bahwa alam Minangkabau sebagai sumber inspirasi dan pengetahuan oleh orang Minang, sesuai falsafah hidupnya yaitu alam takambang jadi guru, yang maknanya adalah alam adalah segala-galanya bagi masyarakat Minang. Makna filosofis alam ini tentu menjadi ketentuan-ketentuan hukum dan merupakan sumber utama pengetahuan bagi manusia. Pada masyarakat Minangkabau, tradisi lisan pada kesusastraan maupun lisan dalam hukum adat dapat kita temukan dalam kesusastraan. Misalnya, munculnya berbagai cerita-cerita rakyat dalam masyarakat. Minangkabau memasuki fase tulisan setelah ditemukan prasasti atau candi bertulis pada abad ke-12. Prasasti Amogapasa menuliskan tentang keberadaan dua tokoh Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Bukti populer lainnya terkait masuknya tradisi tulisan adalah ditemukannya keberadaan prasasti Batu Batikam. Fase berikutnya adanya aksara Arab Melayu yang mulai digunakan sekitar abad ke-15 Masehi. Masuknya Islam amat berpengaruh dalam penggunaan aksara Arab Melayu ini. Munculnya tradisi tulis-menulis menggunakan huruf Arab Melayu ini praktis menjadi babak baru dalam budaya Minang. Hal-hal yang sebelumnya direkam dalam memori bersama dalam sebuah komunitas kemudian mulai dipelihara atau disebarkan secara tertulis. Pada bab kedua dan ketiga, kajian ini akan mengulas tentang riwayat pendidikan Bung Hatta, mulai dari kebiasaan membaca, menulis, dan mengoleksi buku. Dapat dikatakan bahwa dari kecil hingga dewasa, literasilah yang membentuk Bung Hatta. Tokoh kelahiran Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 ini melibatkan diri dalam hampir semua aspek keilmuan. Ia membaca dan menekuni berbagai literatur tentang ilmu-ilmu sosial budaya, bidang ekonomi secara luas, agama, filsafat, dan ketatanegaraan secara ekstensif dan mendalam. Keliterasian Bung Hatta dibentuk melewati proses yang panjang dan bertahap. Salah satu penjelas keliterasian Bung Hatta bisa kita telusuri dari garis keturunannya. Salah satunya adalah kakek Bung Hatta yang bernama Syekh Abdurrahman, yang merupakan orang yang terdidik dan fasih berliterasi dengan tingkatan yang tinggi. Syekh Abdurrahman adalah orang yang sangat tersohor dengan sebutan Syekh Batu Hampar. Anaknya Syekh Muhammad Jamil merupakan ayah dari Bung Hatta. Kalau kita lihat dari faktor lingkungan keluarga dan gelarnya sebagai syekh dan tradisi tarekat, ayah Bung Hatta juga dapat dikatakan sebagai orang yang alim atau orang yang berilmu
dan memiliki kesadaran literasi yang tinggi. Dalam darah Bung Hatta mengalir kesadaran literasi tersebut. Namun, kesadaran literasi Bung Hatta sangatlah berbeda dengan pamannya yang bernama Syekh Arsyad yang hanya menggeluti teks-teks agama. Menurut Profesor Gusti Asnan, literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus yang artinya orang yang belajar. Orang yang belajar berhubungan erat dengan proses membaca dan menulis. Istilah literasi kemudian mengalami evolusi pengertian, di antaranya kemampuan membaca dan menulis, kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat membaca dan menulis, serta kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian di semua lingkup. Bung Hatta mampu menulis secara canggih, tidak hanya dalam ukuran masa itu. Sejumlah tulisannya bahkan secara bahasan dan teoritis bila dibaca dalam era kini masih sangat sulit untuk dipahami. Sekurang-kurangnya kita harus memahami konteks yang melingkupi sejumlah tulisannya. Kepiawaian Bung Hatta menulis tentu saja tidak terlahir dengan sendirinya. Bung Hatta awalnya memiliki 3 buah buku yang dibelikan oleh pamannya yang bernama Maete Ayub Rais. Salah satu judul buku tersebut adalah Sosialistan karangan dari Kwak. Bahkan begitu cintanya membaca, ketika beliau berada di Rotterdam, beliau mengunjungi toko buku The Western Book Handel. Beliau bahkan membeli sejumlah buku dengan cara mencicil sebesar 10 fons per bulan. Bahkan ketika berkunjung ke Hamburg, Jerman, beliau juga memborong sejumlah buku. Bung Hatta sangat identik dengan buku. Bahkan belasan peti yang menemaninya ke pembuangan di Gul, Banda Neira, dan bahkan ketika kembali ke Jawa. Ada rasa penyesalan dari dalam diri Bung Hatta ketika harus mengalah untuk tidak membawa buku-bukunya kembali dari pembuangan Banda Neira ke Sukabumi karena muatan pesawatnya harus diganti oleh anak-anak angkat dari Sultan Syahrir. Sedangkan pada bab keempat, kajian ini lebih menitik beratkan tentang pemikiran Bung Hatta dalam perspektif literasi politik. Awalnya, istilah literasi digunakan dalam studi dokumen perpustakaan dan informasi. Istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, information literacy, pertama kali digunakan oleh Paul Zurkowski, presiden dari The International Industry Association pada tahun 1974. Hugh Collins, seorang profesor ilmu pemerintahan dan politik dari Murdoch University, mempunyai pendapat menarik tentang literasi politik. Menurut Collins, literasi politik sebagai sebuah ide merupakan bagian dari konsep literasi yang lebih luas dan lebih umum. Ia menegaskan bahwa ciri pertama yang harus diperhatikan, semua literasi adalah politik. Pendapatnya ini tentu saja mengacu pada sejarah literasi di masa lampau, karena literasi selalu dikaitkan erat dengan pelayanan negara. Masa remaja merupakan masa mencari identitas diri bagi Bung Hatta, karena muncul dan berseminya semangat politik di dalam dirinya. Bung Hatta menyadari bahwa penjajahan harus dihentikan sebagai syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Bung Hatta, penjajah memiliki tabiat untuk tidak menginginkan pribumi untuk pintar dan berpolitik, karena kepintaran bisa mengalahkan dan mengusir mereka dari tanah jajahannya. Pendidikan politik yang dibangun Bung Hatta tidak dapat mengabaikan peran pendidikan nasional Indonesia atau biasa disingkat PNI baru.
Tentu saja, pendidikan politik Bung Hatta tidak hanya lewat jalur Partai PNI Baru, tetapi dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukannya baik melalui tulisan, pidato, dan sikapnya juga merupakan sebuah pendidikan politik tersendiri. Dasar pendidikan Partai Bung Hatta adalah kedaulatan rakyat. Beliau mengakui sudah banyak isme yang datang ke Indonesia, tetapi tidak ada yang begitu dirasakan oleh rakyat seperti cita-cita kedaulatan rakyat. Sementara terkait keterampilan dalam literasi politik, yakni menyiapkan kader untuk membentuk budi dan pekerja, bersekolah dalam memperkuat iman, Bung Hatta mengingatkan kadernya agar tidak perlu tepuk dan sorak kalau tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Kiprah Bung Hatta dalam politik terasa begitu relevan karena senyawa dari pengetahuan dan pendidikan yang begitu tinggi, serta keterampilan dalam mengampanyekan berbagai gagasan dan sikap. Hal ini terjadi karena Bung Hatta memiliki citra sebagai orang yang disiplin dan berwatak jujur. Ilmu yang dimilikinya bahkan menjadikan beliau pemimpin yang efektif dalam kehidupan publik, dunia pergerakan, dan aktif dalam berbagai arena politik. Kiprahnya bermula dari dunia organisasi hingga merambah pers dengan tulisan-tulisan yang tajam dan berwibawa. Inilah hasil kemas ulang kajian yang berjudul Bung Hatta, Buku-buku dan Literasi Politik. Bagi generasi Bung Hatta yang ingin membaca lebih lengkap hasil kajian ini, dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Jangan lupa untuk subscribe channel UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari kami, dan jangan lupa klik like videonya jika Anda menyukainya. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Salam literasi.